France are high. Protesters and police have been regularly fighting on the streets over a controversial Jobs Act. Hey, apa kabar sahabat kata kerja? Hari ini kita akan berdiskusi tentang anarkosindikalisme. Tapi, apakah anarkosindikalisme itu? Beberapa bulan yang lalu ramai diberitakan tentang aksi vandalisme di beberapa daerah. Dalam gerakan-gerakan vandalisme itu diberitakan adanya coretan-coretan yang memprovokasi adanya penjarahan serta pengerusakan. Beberapa pihak menuding bahwa gerakan-gerakan seperti itu adalah gerakan yang dibangun oleh gerakan anarkosindikalisme. Akan tetapi tidak sedikit juga mempertanyakan dan merasa ragu bahwa gerakan itu adalah gerakan yang dibentuk oleh anarko. Anarko adalah cabang dari anarkisme, sedangkan sindikalisme adalah merupakan kata Perancis yang bermakna serikat buruh. Sehingga jika kita simpulkan, anarkosindikalisme adalah cabang dari anarkisme yang berkonsentrasi kepada pergerakan buruh. Untuk para penganut ideologi ini disebut juga dengan anarkosindikalis. Anarkosindikalis berpendapat bahwa serikat buruh merupakan kekuatan yang potensial untuk menuju kepada revolusi sosial, menggantikan kapitalis dan negara dengan tatanan masyarakat baru yang mandiri dan demokratis oleh kaum kelas pekerja. Dikutip dari buku Political Theories in Context karya Stuart Isaac dan Chris Park, anarkosindikalisme adalah cabang dari anarkisme yang berkonsentrasi pada pergerakan buruh. Anarkisme sindikalis itu meyakini bahwa hanya penghapusan sistem upah dan pembentukan manajemen industri yang mandiri dapat membebaskan para pekerja. Akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20 merupakan periode emas tumbuhnya paham anarkisme dengan tokoh-tokoh pemikir dan penggerak antara lain Pierre-Joseph Proudhon. Dia seorang pakar ekonomi berkebangsaan Prancis dan juga seorang filosofi sosialis. Merupakan orang yang pertama kali menyebut dirinya sebagai seorang anarkis, sekaligus salah satu seorang pemikir anarkis yang pertama. Proudhon terkenal dengan pernyataan kerasnya bahwa hak milik pribadi adalah pencurian. Pemikir Proudhon adalah sosialis, tetapi berbeda dengan pemikiran sosialis utopis sebelumnya. Proudhon lebih mengutamakan hal-hal yang bersifat praktis. Dia berpendapat bahwa manusia dalam hakikatnya terlahir sebagai individu yang bebas dan mempunyai hak-hak asasi tertentu. Dalam interaksinya dengan individu yang lain, individu-individu ini membentuk suatu masyarakat yang alami, yang juga mempunyai hak-hak asasi dalam dirinya. Hak-hak inilah yang kemudian diperkosa oleh sistem ekonomi kapitalisme yang dikuasai oleh pemilik modal. Salah satu tokoh anarkisme lainnya yaitu Mikhail Bakunin, seorang bangsawan Rusia yang kemudian sebagian besar hidupnya tinggal di Eropa Barat. Ia memimpin kelompok anarkis dalam konferensi besar kaum sosialis sedunia dan terlibat pertengkaran dan perdebatan besar dengan Marx. Bakunin akhirnya dikeluarkan dari kelompok arus utama Marxis, dan perjuangan kaum anarkis dianggap bukan sebagai perjuangan kaum sosialis. Sejak periode Bakunin, anarkisme identik dengan tindakan yang mengutamakan kekerasan dan pembunuhan sebagai basis perjuangan mereka. Pembunuhan kepala negara, pengeboman atas gedung-gedung milik negara, dan perbuatan teroris lainnya dibenarkan oleh anarkisme sebagai cara untuk menggerakkan massa pemberontak. Ia merupakan seorang tokoh anarkis dengan energi revolusi yang dahsyat. Anarkisme model Bakunin tidak selalu identik dengan kekerasan, tetapi anarkisme setelah Bakunin kemudian berkembang menjadi sebuah gerakan yang menjadikan kekerasan sebagai jalur perjuangan mereka. Puncaknya adalah timbulnya gerakan baru yang juga menjadikan sosialisme Marxis sebagai pandangan hidupnya, yaitu sindikalisme. Gerakan ini menjadikan sosialisme Marxis dan anarkisme Bakunin sebagai dasar perjuangan mereka. Bahkan gerakan mereka disebut anarkosindikalisme. Rudolf Rocker. Anarkosindikalisme adalah buku Rocker yang paling mudah didapat. Buku ini lahir dari meletusnya Perang Sipil dan Revolusi Spanyol pada tahun 1936, sebuah peristiwa yang menghantarkan kembali anarkisme ke kancah politik untuk pertama kalinya sejak Perang Dunia Pertama dan Revolusi Rusia. Anarkosindikalis percaya terhadap metode aksi langsung, yaitu aksi yang secara langsung memperoleh keuntungan sebagai lawan dari aksi tak langsung, seperti memilih perwakilan untuk duduk dalam pemerintah atau membebaskan ketertindasan mereka. Sedangkan di Indonesia, yang saat itu masih Hindia Belanda, kita mengenal Douwe Dekker atau Multatuli.
yang pada awal abad ke-20 walaupun tidak pernah mengatakan bahwa dirinya seorang penganut ideologi anarko, tetapi teks-teks Multatuli memberi pengaruh signifikan pada pekerja anarkis dan sindikalis di Belanda. Dalam perkembangannya, anarko-sindikalisme berkembang di beberapa negara, antara lain sebagai berikut. Dengan konsep ideologi anarkisme yang menginginkan sebuah negara tanpa aturan, karena aturan merupakan penindasan yang harus dilawan, dengan tujuan akhirnya adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tanpa kelas politik, ekonomi, juga sosial. Yang menjadi pertanyaannya adalah apakah ideologi anarkisme ini melalui anarko-sindikalis dapat diterima di Indonesia? Mari kita berdiskusi dan jangan lupa untuk like dan sub channel kami. Saya Jaka dari Kata Kerja.